akan belajar permutasi. Ada beberapa macam permutasi. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Kita akan memahami konsepnya melalui contoh ini. Dari 5 calon yang mendaftar akan dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyaknya cara memilih pengurus tersebut? Dikatakan permutasi dengan unsur yang berbeda karena 5 calonnya ini merupakan orang-orang yang berbeda. Akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Di sini dipilih 3. Dari 5 dipilih 3. Sebenarnya di sini kita bisa mengerjakan menggunakan aturan perkalian. Kita siapkan 3 kotak. Kenapa 3? Karena di sini akan dipilih 3 orang. Nah, pilihan yang pertama itu sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Nah, siapa saja yang bisa mengisi kotak pertama? Ada 5. Dari 5-5-nya punya kesempatan dipilih. Siapa saja bisa dipilih sebagai sekretaris? Kelima-limanya bisa, tetapi yang sudah terlebih dahulu dipilih sebagai ketua tidak bisa dipilih lagi. Berarti di sini tinggal 4. Dengan cara yang sama di sini tinggal 3. Maka banyaknya cara memilih bisa kita hitung 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Nah, dari 5 kali 4 kali 3 ini kita akan buat rumus permutasinya. Perhatikan angka ini berurutan. Kalau kita lanjutkan, di sini ada 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, ini adalah angka dari 5 faktorial. Tetapi di sini ada yang hilang, yaitu 2 kali 1. Hilang di sini artinya 1. Dibagi ya. Dibagi angka yang sama, yaitu 2 kali 1. Dibagi juga. 2 kali 1 yaitu 2 faktorial. Nah, dari mana angka 2? Kalau kita telisik dari soalnya tadi, angka-angka yang muncul adalah angka 5 dan angka 3. Dari mana angka 2? 2 itu diperoleh dari 5 dikurang 3. Nah, ini sudah merupakan konsep permutasi. Permutasi itu biasa kita lambangkan dengan P. Ini semestanya yaitu 5. Di sini pilihannya yaitu 3. Kalau kita simpulkan dalam bentuk variabel, maka P NR di lain buku bisa juga ditulis P NR, bisa juga di depan dan belakang. 5 ini sebagai semesta diwakili oleh N, berarti ini N faktorial. Sedangkan 2 ini tadi diperoleh dari 5 kurang 3. Berarti di sini N kurang R. Ini adalah konsep dari permutasi. Ada syaratnya, yaitu R-nya itu kurang dari sama dengan N. Kurang dari sama dengan itu berarti bisa sama. Kita coba kalau N dan R-nya itu sama. Berarti diperoleh N faktorial dibagi N kurang N. Berarti N faktorial dibagi 0. 0 faktorial itu nilainya 1. Berarti N faktorial. Berikutnya adalah permutasi dengan unsur yang sama. Contohnya, berapa banyak cara menyusun huruf-huruf dari kata sama? Di sini ada 4 huruf. Semesta pembicaraannya ada 4.
yang bikin beda ini ada dua huruf yang sama. Di sini terdapat A itu ada dua. Nah, biasanya kita lambangkan kalimat ini dengan N1. Artinya ada huruf yang sama, banyak dua. Misalkan ada huruf lain yang sama lagi, berarti kita kasih nama N2. Tapi karena ini yang sama hanya ada satu saja, kita kasih nama N1. Oke. Coba kita data saja. Apa aja sih? Karena ini sengaja saya bikin contohnya sedikit, biar nanti bisa dibuktikan. Oke, kita mulai dari huruf A. AA, SM, AA, MS, AS, AM, AS, MA, S sudah, kita ke M. AM, AS, AM, SA. A-nya habis, kita ke S. Kita urut aja ya, biar tidak ada yang kelewat. A sudah, kita ke M. S, M. Ada 3, habis nih S, kita ke M. Ya, ini ada 3, ini 3, ini ada 6. Jadi jumlahnya ada 12. Nah, dari 12 ini akan kita buat rumusnya tadi. Angka-angka yang muncul adalah N-nya tadi 4 dan N1-nya adalah 2. Oke. Hasilnya tadi 12. Dari 4, semesta 4 itu 4 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, biar jadi 12 kan sisanya adalah 3 kali 4 saja. Maka akan kita bagi 2. 2 ini tadi diperoleh dari unsur yang sama tadi, yaitu 2. Nah, diperoleh 3 kali 4. Atau kalau kita tulis terlebih dahulu, 1 kali 2, 2 faktorial kali 3 kali 4 per 2 faktorial. Habis dibagi ya. Nah, ini tadi punya semesta, ini punya unsur yang sama. Jadi kalau ada permutasi dengan unsur yang sama, rumusnya adalah N1, bisa dilanjut N2 dan seterusnya, maka hasilnya adalah N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya. Ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Nah, kita akan selesaikan contoh ini. Berapa banyak cara menyusun kata-kata dari Bogor? N-nya ada 5. Ada huruf yang sama, yaitu N1. Ini masih sama ya. Huruf yang sama ada satu saja, yaitu huruf O. Berarti yang samanya ada 1. P52 sama dengan 5 faktorial dibagi 4. Maka tinggal 3 kali 4 kali
5, yaitu 6. Oke, kita lanjutkan permutasi siklis. Ada contoh, Adi, Budi, dan Chandra akan duduk mengelilingi meja yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara mereka duduk? Saya misalkan Adi, Budi, dan Chandra itu ABC. Nah, misalkan Adi di sini, Budi sini, Chandra sini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Budi di sini, A, C. Jadi ada 2 cara. Yang kita ilustrasikan dalam bentuk angka. N-nya ada 3. 3 nanti menghasilkan 2 cara. Jadi P siklisnya 3 dikurang 1. Itu faktorial. Dua faktorial, yaitu 2. Nah, kita coba ke soal di sini. Suatu keluarga terdiri dari 6 orang, ibu, ayah, dan 4 anak duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara mereka agar dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda? Tadi P siklis N-nya ada 6. Berarti P siklis jawabannya untuk yang A tidak ada syarat apa-apa kecuali yang berbeda. Berarti tadi rumusnya N dikurangi 1 faktorial. Karena N-nya ada 6, berarti 6 kurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Itu 120 cara. Yang B, di sini ada syarat bahwa ibu dan ayah, ayah kan bapaknya, ibu dan ayah selalu berdekatan. Karena ibu dan ayah ini selalu berdekatan, berarti kita ibaratkan ini satu saja. Berarti ibu ayah ditambah 4 orang anak. Dengan begitu nanti N-nya ada 5. Ya. Nah, sedangkan ibu dan ayah sendiri ini bisa jadi ibu dan ayah, bisa jadi ayah dan ibu. Susunannya ya. Berarti nanti dikalikan 2. Berarti permutasi siklisnya 2 kali 5 kurangi 1. 2 kali 4 faktorial. 1 kali 2 kali 3 kali 4. 24. Nah, khusus untuk angka yang 2 ini, angka 2 ini tergantung siapa sih yang dijadikan 1 ya. Kalau di sini 3 orang, berarti di sini 3. 3 faktorial. Ini sebenarnya 2 faktorial ya. Jadi kalau di sini 2 orang, berarti di sini 2 faktorial. Kalau ini 3 orang, berarti ini 3 faktorial ditambah, ini berkurang 1, berarti 3. 2 faktorial 2. Di sini 5 kurangi 1, 4 faktorial.